Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Darojatul Rahmah dengan NIM 2307111100052 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi dan bisnis Islam. Bab yang pertama yaitu tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Pengertian dari ekonomi Islam dan bisnis adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Filsafat ekonomi dan bisnis Islam itu ada tiga. Yang pertama, filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam. Selanjutnya yaitu mengenai norma yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua akhlak dan etika, selanjutnya kedudukan manusia, keseimbangan dan keadilan, sumber dan norma, karakteristik ekonomi dan bisnis Islam. Baik, selanjutnya yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik dari ekonomi Islam itu ada tiga. Yang pertama keimanan, yang kedua keislaman, dan yang terakhir adalah keihsanan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Prinsip dari ekonomi dan bisnis Islam yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga riba, yang keempat larangan horor, dan yang kelima adalah larangan maisir. Sedangkan tujuan dari ekonomi bisnis Islam sendiri itu adalah yang pertama untuk kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi Islam, yang kedua untuk mengutamakan keseimbangan dan keadilan ekonomi Islam, yang ketiga untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan kegiatan produktif dan moral kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang rancang bangun ekonomi Islam. Untuk memahami rancang bangun ekonomi Islam, diperlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai tren yang muncul serta pemahaman terhadap berbagai mazhab pemikiran dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Madhab yang kedua yaitu madhab mainstream. Madhab ini cenderung mengikuti arus utama pemikiran ekonomi modern dengan penekanan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dan madhab yang ketiga yaitu madhab alternatif kritis. Madhab ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan kedua madhab sebelumnya. Bab yang ketiga yaitu tentang perbandingan sistem ekonomi Islam. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi Islam yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Contoh dari faktor internal misalnya sumber daya alam, modal, dan teknologi. Contoh dari faktor eksternal yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan perubahan iklim. Selanjutnya sistem ekonomi dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, dan yang ketiga yaitu campuran. Prinsip dari sistem ekonomi Islam ini adalah yang pertama kapitalisme, seperti kebebasan individu untuk mengejar keuntungan, persaingan bebas sebagai penggerak efisiensi, dan untuk peran terbatas pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua yaitu sosialisme, keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, perencanaan pusat untuk mencapai tujuan ekonomi dan milik negara atas nama produksi. Dan yang terakhir yaitu Islam. Misalnya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu larangan riba dan praktik ekonomi yang merugikan, pentingnya zakat dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Bab yang keempat yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada masa Rasulullah, sejarah pemikiran ekonomi Islam ini masih menganut sistem ekonomi yang sederhana. Aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat itu juga sangat beragam. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar lebih fokus pada konsolidasi kekuatan umat Islam dan menghadapi berbagai pemberontakan. Meski demikian, beliau tetap memperhatikan aspek ekonomi dengan memastikan terlaksananya pembiayaan zakat secara teratur. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan aspek ekonomi. Beliau melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat perekonomian negara. Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan keadilan sosial.
Beliau ini sangat memastikan bahwa semua anggota masyarakat itu mendapat hak-haknya secara adil, termasuk hak atas harta benda. Selanjutnya yaitu tentang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam yang diikuti dengan perluasan aktivitas ekonomi. Beliau juga melakukan berbagai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, beliau melakukan pembagian harta secara adil kepada semua anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tokoh dan pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Ibnu Qayyim, dan yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Bab yang kelima yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam ini mencakup produksi dalam Islam, konsumsi dalam Islam, distribusi ekonomi dan bisnis Islam. Contoh dari produksi dalam Islam itu misalnya pertanian. Islam menganjurkan umat Islam untuk menggarap lahan pertanian dan menghasilkan pangan yang halal dan berkualitas. Selanjutnya contoh dari konsumsi dalam Islam. Contohnya yaitu pakaian. Pakaian yang digunakan harus menutup aurat dan tidak berlebihan. Contoh dari distribusi ekonomi dan bisnis Islam, misalnya zakat. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Baik, bab yang keenam yaitu tentang filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Ini mencangkup zakat, infak dan sedekah, wakaf, dan reinterpretasi pajak. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dan haul mencapai 1 tahun. Yang kedua yaitu infak dan sedekah. Infak merupakan pemberian harta secara sukarela di luar zakat. Infak ini bersifat lebih fleksibel dan tidak terkait dengan ketentuan yang rigid. Sedekah dengan infak ini berbeda tipis. Sedekah ini merupakan pemberian harta secara sukarela, namun sedekah sering dikaitkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf merupakan tindakan menghibahkan sebagian harta untuk tujuan sosial atau keagamaan secara permanen. Harta wakaf ini tidak dapat dijual atau dipindahkan kepemilikannya. Dan yang terakhir yaitu reinterpretasi pajak. Reinterpretasi pajak adalah upaya untuk melihat konsep pajak dari perspektif nilai-nilai Islam. Bab yang ketujuh yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia ini contohnya dalam bentuk-bentuk badan usaha ada 3, yaitu berdasarkan kepemilikan modal, berdasarkan bentuk hukum, dan berdasarkan kegiatan usaha. Berdasarkan kepemilikan modal itu seperti BUMN, BUMS, BUMD, koperasi. Kalau berdasarkan bentuk hukum itu seperti perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan komanditer, perseroan terbatas. Sedangkan kalau berdasarkan kegiatan usaha itu seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Lingkungan perusahaan di Indonesia itu ada lingkungan umum dan ada lingkungan khusus. Fungsi-fungsi dari perusahaan yang pertama yaitu untuk produksi barang dan jasa, yang kedua untuk menciptakan lapangan kerja, yang ketiga yaitu untuk peningkatan pendapatan nasional, dan yang terakhir yaitu untuk stabilitas ekonomi. Manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya organisasi seperti manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Organisasi sendiri adalah suatu kegiatan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas-batas yang relatif jelas, yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan lain-lain. Bab 8 tentang etika dan bisnis Islam. Etika dan bisnis Islam ini ada etika bisnis konvensional dan etika bisnis Islam. Etika bisnis konvensional merupakan etika bisnis yang merujuk pada seperangkat standar moral dan nilai-nilai yang umumnya diterima dan diterapkan dalam dunia bisnis. Ruang lingkup dari etika bisnis konvensional sendiri itu sangat luas. Ruang lingkupnya itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis. Nah, prinsip dasar dan tujuan dari etika bisnis konvensional itu prinsipnya terdiri dari keadilan, kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan integritas. Tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan, mencegah terjadinya konflik, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan yang baik. Selanjutnya yaitu etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diterapkan dalam dunia bisnis. Ruang lingkup dari etika bisnis Islam sendiri itu mencakup seluruh aspek kegiatan bisnis, mulai dari niat, prinsip dasar dan tujuan. Prinsip dari etika bisnis Islam yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab sosial, dan yang keempat adalah halal. Sedangkan tujuan dari etika bisnis Islam sendiri itu sama seperti tujuan dari etika bisnis konvensional itu, yaitu untuk membangun kepercayaan, untuk mencegah terjadinya konflik, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan yang baik. Selanjutnya yaitu etika bisnis Islam dalam praktek. Etika bisnis Islam dalam praktek adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas bisnis dan sosial. Bab ke-9 yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, sambil memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Teori dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam ini adalah yang pertama teori stakeholder, yang kedua teori legitimasi, dan yang ketiga yaitu teori etika. Ruang lingkup dan praktek pelaksanaan. Ruang lingkup dari CSR sendiri itu yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua yaitu sosial, yang ketiga ekonomi, dan yang terakhir yaitu tata kelola perusahaan. Praktek pelaksanaan CSR yang pertama yaitu program kemitraan, yang kedua program lingkungan, yang ketiga program sosial, dan yang keempat program pengembangan karyawan serta keterbukaan informasi. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Yang pertama yaitu untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yang kedua harus bersikap jujur dalam segala hal, yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan, yang keempat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir untuk menjaga kelestarian alam. Bab yang ke-10 yaitu tentang manajemen pemasaran dalam Islam. Pengertian dari manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan, dengan cara mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama perencanaan pemasaran, yang kedua penelitian pemasaran, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat penentuan harga, yang kelima distribusi, dan yang terakhir yaitu promosi. Tujuan dan fungsi manajemen pemasaran. Tujuan dari manajemen pemasaran itu sendiri adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Sedangkan fungsi dari manajemen pemasaran yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua untuk membangun hubungan
jangka panjang dengan pelanggan, yang ketiga membedakan produk atau jasa, dan yang terakhir mencapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran dalam Islam menekankan pada etika bisnis dan keadilan dalam berinteraksi. Prinsip penting dalam manajemen pemasaran Islam adalah keadilan, kejujuran, amanah, kualitas, dan manfaat bagi masyarakat. Konsep dari manajemen pemasaran dalam Islam yang pertama yaitu bapak pemasaran, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga targeting pasar. Contoh manajemen pemasaran seperti Starbucks. Starbucks ini menawarkan berbagai jenis kopi dengan kualitas tinggi dan suasana yang nyaman untuk menarik konsumen yang menyukai kopi. Bab yang ke-11 yaitu tentang macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Macam-macamnya yang pertama yaitu bisnis keuangan Islam, yang kedua yaitu bisnis dan keuangan Islam. Bisnis keuangan Islam itu contohnya perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan dana investasi syariah. Contoh dari bisnis dan keuangan Islam itu seperti kuliner halal, busana muslim, kosmetik halal, dan lain-lain. Perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bisnis yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri halal. Yang ketiga, tentang pertumbuhan ekonomi yang positif. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi yang memudahkan akses terhadap produk dan layanan syariah. Peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Peluangnya yang pertama yaitu potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, perkembangan teknologi, dan minat generasi muda. Tantangan dari bisnis Islam di Indonesia sendiri, yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, standar sertifikasi yang belum seragam, dan akses terhadap pembiayaan. Bab yang terakhir yaitu bab 12 tentang kewirausahaan Islam. Pengertian dari kewirausahaan Islam adalah upaya kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah, baik berupa barang maupun jasa, dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Ruang lingkup dari kewirausahaan Islam mencakup berbagai sektor. Contohnya perdagangan, produksi, jasa, investasi, dan social entrepreneurship. Motivasi dan kewirausahaan. Motivasi dari kewirausahaan Islam yang pertama yaitu keinginan untuk mencapai kesuksesan finansial. Yang kedua, keinginan untuk mandiri. Yang ketiga, keinginan untuk membantu orang lain. Ide dari kewirausahaan Islam. Yang pertama, potensi pasar, keunikan, kelayanan bisnis, dan kesesuaian dengan minat dan keahlian. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Faktor keberhasilannya yaitu yang pertama, tim yang solid, perencanaan yang matang, manajemen keuangan yang baik, adaptasi terhadap perubahan, dan networking. Faktor kegagalan kewirausahaan seperti kurangnya minat dan semangat, kurangnya perencanaan, kurangnya modal, manajemen yang buruk, persaingan yang ketat, dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Tujuan dan manfaat kewirausahaan Islam. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri, masyarakat, dan perekonomian. Sedangkan manfaat dari kewirausahaan Islam adalah untuk pengembangan keterampilan, kontribusi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, membangun jaringan, dan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Baik, sekian pemaparan materi dari bab 1 sampai bab 12 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.